Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan Bayu Haji dari kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang lubrication system atau bisa disebut juga sistem pelumasan. Tujuan utama dari sistem pelumasan adalah untuk mensirkulasikan oli ke seluruh bagian engine. Oli membersihkan, mendinginkan, dan melindungi gerakan bagian engine dari keausan. Sistem pelumasan terdiri dari 1. Oil pan, suction bell, oil pump, pressure relief valve, oil filter with bypass valve, engine oil cooler with bypass, main oil gallery, piston cooling jet, crankcase, breather connecting lines, dan pipes dan oli sendiri. Oil pan. Oil pan atau sump berfungsi sebagai tempat atau penampung oli. Oil pan juga membuang panas dari oli ke atmosfer. Oil pan terpasang pada bagian bawah dari blok engine. Suction bell dan intake screen dari oil pan. Oli masuk melewati saringan masuk dan terus ke suction bell. Saringan masuk mencegah masuknya kotoran kasar ke dalam sistem oli pelumasan. Suction bell mengirim oli ke oil pump atau pompa oli. Oil pump dan relief valve. Oil pump membuat terjadinya aliran oli yang mengalir bersirkulasi ke seluruh bagian engine. Oil pump terletak dekat oil pan. Oil pump digerakkan oleh crankshaft melalui gigi pada oil pump. Pressure relief valve biasanya terletak dekat dengan oil pump. Relief valve berfungsi melindungi sistem pelumasan dari tekanan yang tinggi. Dari oil pump, oil mengalir oil cooler. Oil cooler berfungsi menyerap panas dari oli. Oli mengisi rumah oil cooler. Di dalam rumah oil cooler terdapat beberapa pipa yang dialiri oleh air pendingin engine. Panas berpindah dari oli ke air pendingin engine. Oil cooler juga mempunyai bypass valve. Oil filter dan bypass valve. Oli mengalir dari oil cooler ke oil filter. Sistem pelumasan ada yang menggunakan satu atau lebih oil filter, tergantung bagaimana rancangannya. Filter menyaring kotoran dan partikel logam dari oli. Filter memakai bypass valve sebagaimana keperluannya. Sistem filter dengan aliran penuh. Pada sistem saringan dengan aliran penuh, maka 100% oli melewati saringan. Pada sistem ini harus mempunyai bypass valve. Sistem dengan filter bypass memakai dua buah filter. 90% dari oli mengalir melalui filter biasa dan 10% lagi mengalir melalui filter bypass. Biasanya filter bypass mempunyai penyaring yang rapat untuk menyaring kotoran yang sangat halus. Sistem filter bypass juga mempunyai bypass valve. Terdiri dari filter utama, bypass filter, oil pump, engine atau komponen. Oil gallery. Pada beberapa engine yang memakai turbocharger, maka oli mengalir melalui filter ke turbocharger melalui saluran masuk. Saluran keluar mengembalikan oli ke oil pan. Pada engine yang lain, oli yang bersih setelah disaring lalu masuk ke saluran oli utama. Saluran oli utama terdapat di dalam blok. Saluran oli ini merupakan saluran oli yang utama yang melalui blok. Oil flow. Dari saluran oli mengalir ke semua bagian yang bergerak dari engine, termasuk main bearing, metal duduk, dan crankshaft. Outlet jalan keluar, inlet jalan masuk. Bearing. Oli mengalir dari saluran oli ke crankshaft yang kemudian melumasi main bearing.
metal duduk, dan connecting rod, bearing, metal jalan. Crankshaft main bearing, oil manifold, saluran oli pada crankshaft. Crankshaft caterpillar mempunyai saluran oli yang menyalurkan oli ke connecting rod, bearing, dan main bearing. Pelumasan dinding silinder, oli mempunyai dinding silinder ketika oli keluar dari connecting rod, bearing, dan menyemprotkan bagian bawah piston. Bagaimana terjadinya tekanan oli? Oli mengalir melalui salurannya untuk melumasi semua bagian yang bergerak, termasuk peralatan penggerak valve, rumah pompa injeksi, timing advance unit, dan komponen lainnya. Oli kembali ke oil pan melalui saluran. Pipa-pipa, saluran oli, dan bearing merupakan penghambat terhadap aliran oli yang akan menimbulkan tekanan. Sebagian besar tekanan oli dari sistem ditimbulkan oleh main bearing. Pembacaan tekanan oli pada alat ukur tekanan adalah hasil dan hambatan normal ini. Piston cooling jet. Jet pendingin piston menyemprotkan oli ke bagian bawah dari tiap piston dan akan membantu pelumasan dinding silinder. Crankcase breather mengeluarkan gas hasil pembakaran bahan bakar yang bocor melalui ring piston. Hal ini akan menjaga agar di dalam crankcase selalu bertekanan tetap. Breather ini biasanya selalu terletak pada bagian atas engine. Breather ini menyeimbangkan tekanan di dalam crankcase engine dengan tekanan di luar engine sehingga memungkinkan oli dengan mudah kembali ke oil pan. Sekian dari saya, Nur Iksan Bayu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.